Kalau orang zikir nafas diafragma, waktu dia tarik nafas, lambungnya begini, diafragmanya, Mas. Nah, Awalnya begini, lalu dia jadi begini. Berarti rongga dadanya jadi lapang. longgar. Nah, longgar. Nanti ini lalu ada nilai spiritualitasnya. Alam nasroh laka sodrok wa wadokna angka wizrok. Lapangkanlah dadamu, maka urusanmu akan dimudahkan. Coba nanti teman-teman ya, nanti pas puasa, buktikan kata-kata saya ini. Teman-teman akan jeda antar nafasnya lebih banyak, retensi nafasnya lebih bagus, dan itu bisa menjadi salah satu indikator perkembangan mental yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sufi, kita kembali lagi di channel Tasawuf Indonesia. Ya. Nah, di hari Selasa biasanya kita membahas tentang buku Menyerap Energi Gaib ya Pak. Iya. Ya, karena pembahasan buku kita sudah selesai. Iya. Tapi untuk teman-teman yang ingin mengulang pembahasan lagi bisa cek di Playlistnya. Kita akan taruh di atas nanti. Ada ya. Iya. Nah, untuk pengganti Selasa hari ini, konten video di hari Selasa, berhubung di 2 minggu lagi saat video ini tayang, akan kita bersama semua umat muslim akan berpuasa Ramadan ya Pak, memasuki bulan Ramadan. Nah, kita dari Tasawuf Indonesia akan mengadakan gerakan 21 hari zikir napas puasa. Oh ya. Nah, gerakan ini tuh bertujuan untuk membersamai teman-teman melatih zikir napas, khususnya di bulan Ramadan nanti ya Pak. Iya. Nah, gerakan ini itu bersifat gratis teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin bersama kami untuk berlatihnya, itu bisa menghubungi admin Tasawuf Indonesia melalui chat WhatsApp. Nanti di gerakan ini itu teman-teman akan dibimbing atau kita akan berlatih bersama selama 21 hari ke depan dengan kita berikan audio zikir napasnya ya Pak? Zikir nafas puasa ya. Zikir napas puasanya. Setiap hari kami berikan audionya untuk teman-teman bisa dengarkan, untuk teman-teman bisa lakukan untuk berlatih. Ya. Oke. Nah, gerakan ini tuh kan berdasarkan buku kami ini ya. Buku kami panduan zikir napas. Yang nanti akan kami kolaborasikan dengan puasa itu sendiri ya Pak. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung ke Abah Mustamir untuk menjelaskan zikir napas terutama dalam puasa itu seperti apa sih? Ya baik, terima kasih Mas Fatih ya. Jadi nanti insya Allah di bulan Ramadan Tasawuf Indonesia akan mengadakan apa itu Mas tadi? Gerakan 21 hari zikir nafas puasa ya, ada puasanya. Jadi ini memang berdasarkan buku yang saya tulis ini, mungkin teman-teman yang sudah memiliki bukunya sudah sangat sudah populer lah ya tentang istilah zikir nafas, tetapi nanti ada sesuatu hal yang sangat unik dan sangat istimewa di dalam bulan Ramadan, Mas. Jadi ketika nanti di bulan Ramadan akan menjadi luar biasa jika zikir nafas kita itu kita praktekkan saat Ramadan. Nah, itu efektivitasnya menjadi sangat meningkat. Nah, nanti kita akan jelaskan itu ya. Nanti kita akan jelaskan itu, tapi pada prinsipnya nanti di bulan Ramadan kita akan latihan zikir nafas itu selama 21 hari ya. Sebut saja apa Mas Fatih ya, menyambut Lailatul Qadar. Nah, nanti sehingga nanti pas di hari ke-21 ya kita berharap kita layak mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan amernya Allah. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, itu kan di Lailatul Qadar ya. Nah, semoga kita nanti layak, dan salah satu riyadhahnya ya zikir nafas puasa. Nah, ini sebenarnya bukunya sudah saya tulis ya Mas ya. Panduan praktis zikir nafas puasa ya. Nanti teman-teman yang mengikuti ya, nanti ada tabel-tabel begini Mas Fatih ya. Tabel-tabel yang teman-teman bisa lihat jadwal-jadwalnya, latihannya bagaimana, lalu fokusnya apa kalau pas latihan, atau perhatian mana yang lebih kita tekankan ya. Lalu nanti juga ada ini Mas Fatih. Nanti teman-teman yang ikut gerakan itu ya akan mendapatkan ini PDF tabel ini ya, tabel zikir nafas Ramadan
dan indikator mingguannya. Nanti ada indikator-indikatornya Mas Fatih. Jadi di minggu pertama kita indikatornya apa, minggu kedua indikatornya apa, minggu ketiga indikatornya apa. Kalau minggu keempat sudah enggak. Minggu keempat teman-teman sedang menikmati akhir-akhir Ramadan nanti. Nanti ada indikatornya, ini ada sekitar 7 halaman Mas Fatih ya. Nanti teman-teman bisa dapatkan ini juga bagi yang mengikuti, yang nanti mendaftar di admin Tasawuf Indonesia akan mendapatkan secara gratis untuk ini ya. Untuk ininya. Apa namanya, untuk tabel zikir nafas Ramadannya. Nah sekarang kita akan fokus ke mengapanya ya Mas ya. Nah mengapa kok zikir nafas dilakukan di bulan Ramadan itu menjadi efektivitasnya, manfaatnya kok berlipat-lipat. Ya mungkin itu yang saya kadang-kadang merenungi begini Mas Fatih ya. Merenungi ya mungkin apa yang akan kita sampaikan itu mungkin menjadi salah satu reasoning ya. Reasoning itu ya logika lah. Mengapa orang puasa di Ramadan itu ganjarannya berlipat-lipat? Ya kan pahalanya di bulan Ramadan kan 10 kali lipat. Wah, 10 kali lipat. Mengapa demikian gitu. Nah, kita nanti akan diskusi bukan tentang dalil naklinya. Diskusi bukan tentang dalilnya apa, hadisnya apa. Teman-teman mungkin sudah tahu lah ya. Atau teman-teman bisa lihat konten-konten lain. Kalau tentang dalil naklinya. Nah, di Tasawuf Indonesia kita akan membahas dari sisi ilmiahnya. Sisi ilmiah ya. Ilmiahnya sebagaimana yang apa kita camkan di Tasawuf Indonesia itu kan saintifiknya. Jadi tasawuf saintifik apa namanya dan apa namanya Mas Katalis. Katalis ya. Jadi kita tuh saintifik dan katalis. Nah, sehingga kita menekankan itunya. Tidak dalil naklinya. Ya, dalil naklinya tentu nanti kita singgung-singgung boleh lah. Tetapi saya ingin menekankan agar teman-teman nanti batinnya tenang. Oh, ternyata logis gitu. Nah, begini. Di sini mungkin yang sudah masuk di grup apa Mas? Zikir la ilaha illallah. Oh ya, zikir la ilaha illallah. Atau kepekaan energi zikir sudah saya share ini ya. Tentang perbandingan fisiologi pernafasan saat kenyang dan saat puasa. Nah, itu bedanya apa gitu. Kalau kita kenyang lalu zikir nafas dibanding saat kita puasa lalu zikir nafas. Ada beberapa Mas Fatih ya, ada saya buat di sini berapa ini? 7 ya. 7 poin yang bisa menjelaskan itu semua ya. Nah, yang pertama tentang mekanika diafragma. Ceritanya begini Mas Fatih ya. Kalau orang berpuasa, makanya nanti latihannya itu banyak kita lakukan pasca sahur. Setelah makan sahur jangan langsung tiduran karena nanti akan membebani jantung itu. Jadi kalau orang habis sahur, wareg kenyang. Lalu teman-teman tidur, nah itu jantung bebannya berat. Ya karena ini ya. Iya diafragma ini kan otot diafragmanya. Otot di situ ya. Sedang naik ya. Naik. Yang satu itu Mas, yang kedua metabolisme membutuhkan darah yang banyak. Karena orang habis makan kan butuh mesin pencernaan yang harus ditingkatkan kan? Iya. Iya, karena kan ada yang diolah. Beda dengan orang yang pas perutnya kosong, pencernaannya rileks, jantung bebannya sedikit lah. Tapi kalau orang kenyang lalu apa namanya tiba langsung tiduran, dia tiduran langsung menekan kan itu lambungnya, menekan jantung karena lambung itu tepat di bawah jantung kira-kira tempatnya itu. Nah sehingga menekan ke jantung, nanti jantung itu disuruh bekerja keras tetapi ruangnya dipersempit. Jadi nanti berat itu kerja jantung kalau kita habis makan langsung tiduran itu. Nah makanya nanti ada waktu 15 atau minimal 5 menit ya saya bilang ya. 5 menit nanti insya Allah akan saya jelaskan rinci nanti ya waktu kita latihan nanti. Nah itu 5 sampai 15 menit Mas Fatih itu zikir nafas. Nanti apa manfaatnya? Nah gitu ya. Ya baik. Nah sekarang kita membahas mekanika diafragma. Coba kita bandingkan pada saat kenyang. Perlu teman-teman pahami ya. Mungkin dulu saya sudah pernah menjelaskan itu, ada videonya bahkan. Ya, mungkin yang mengikuti Tasawuf Indonesia sudah sangat populer lah, sudah mudeng. Diafragma kita itu bentuknya kayak gini Mas, kayak payung gini, melengkung ke atas gini ya. Ini jantung, ini paru. Nah di sini lambung. Kalau orang zikir nafas diafragma, waktu dia tarik nafas, lambungnya begini, diafragmanya Mas. Awalnya begini, lalu dia jadi begini. Berarti rongga dadanya jadi lapang. Longgar. Nah, longgar. Nanti ini lalu ada nilai spiritualitasnya. Alam nasroh laka sodrok wa wadokna angka wizrok.
lapangkanlah dadamu maka urusanmu akan dimudahkan. Atau Robbisroh li sodri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku lalu baru mudahkan urusanku. Nah, ini mekanikanya begitu. Jadi begini, ini lambung di bawah. Kalau kita nafas diafragma, dia akan begini. Ya kan? Nah, masuk ya Mas Fatih ya? Iya. Paham ya? Nah, sekarang bandingkan orang puasa dan kenyang. Kalau orang kenyang kan ini keras. Karena ada isinya kan. Lambung ada isinya, otomatis mau nafas diafragma susah, Mas. Ya karena ini bawahnya keras. Iya, yang bawahnya keras, penuh lambungnya ini. Sehingga mau nafas diafragma susah dia. Nah, suruh alam nasroh laka sodruk tidak optimal. Ya bisa, tapi nggak optimal, Mas. Coba bandingkan. Nah, makanya di dalam buku ini saya jelaskan, nanti latihannya itu saya anjurkan jam 2 siang sampai sampai maghrib, buka puasa. Ya, kalau di Indonesia ya 14 sampai 18 lah. Itu saya anjurkan karena itu ya kosong betul lambungnya. Nah, coba bayangkan kalau lambungnya kosong. Kosong itu nggak ada tekanannya, Mas. Ya namanya kosong kan. Nah, sehingga kalau nafas gampang sekali, Mas. Nafas diafragma mudah sekali gitu. Nanti diafragma akan begini terus. Sehingga terjadi efeknya apa? Efek spiritualitasnya itu lapang dada atau al-insyirah. Ya, insyirah. Nanti insya Allah saya buat konten khusus untuk membahas surat insyirah ya Mas ya. Tapi nanti saya buat tulisan aja biar teman-teman lebih paham nanti. Jadi itu aspek spiritualitasnya. Jadi kalau intinya kalau orang kenyang susah nafas diafragma. Efeknya dadanya sempit. Efeknya psikologisnya kurang bagus nanti. Secara psikologis Mas. Ya secara psikologis gampang merasa sempit gitu loh Mas. Oh ya. Ya hidup itu kayak rasanya bebannya berat gitu. Nah, berbeda dengan saat kita puasa, terutama di jam siang sampai buka puasa, dia akan sangat mudah nafas diafragmanya. Maka nanti manfaat pada zikir nafasnya. Nah, mungkin teman-teman yang sudah membaca buku zikir nafas ya, ada zikir nafas jasadiyah ya Mas ya. Nah, zikir nafas jasadiyah itu kan zikirnya nafas diafragma. Ya, nafas diafragma itu kalau teman-teman tahu yang nafasnya perutnya ngembang. Ya, tarik nafas perut ngembang, buang nafas perut ngempis. Ya. Itu menunjukkan gerakan diafragma. Nah, diafragma. Nah, teman-teman kalau bingung nanti bisa dilihat di saya sudah pernah membuat di playlist zikir nafas. Nah, di situ saya sudah pernah menjelaskan tentang gerakan diafragma waktu kita bernafas. Ada videonya. Nah, secara manfaat puasa bagi zikir nafas Mas. Puasa akan memudahkan oksigen masuk ke lobus bawah paru tanpa usaha keras. Nah, ini ceritanya. Ya, ini kalau di tasawuf Indonesia memang khasnya begini ya. Ya, kita tidak hanya membahas secara spiritual, tetapi karena kita meyakini biopsikologis itu mempengaruhi spiritual ya. Nah, sehingga kita membahasnya kayak gini. Ini paru-paru ya Mas ya. Ini kan tadi diafragma ya. Di sini ada lambung, di sini ada liver nih. Ya, kalau lambungnya keras tadi dia susah. Nah, bergerak. Nah, di atasnya ini kan ada paru. Ya, paru dan jantung. Paru kalau di sini jantung dan paru, di sini paru tok ya, yang kanan. Ini kanan ya, ini kanan nih. Nah, kalau kita diafragmanya begini. Nah, waktu tarik nafas perut mengembang ya, tarik nafas perut mengembang, diafragma akan ke bawah begini. Awalnya begini lalu begini. Iya. Ini paru-paru yang ada di atas itu mengembang lebih luas, Mas. Terutama paru-paru lobus yang di bawah. Lobus itu bagian lah ya, bagian di bawah. Nah, kalau paru-paru bagian bawah itu dia mengembang, dia menangkap oksigennya lebih banyak. Karena 70-80% oksigen diserap di paru-paru bawah. Sehingga kalau teman-teman zikir nafas jasadiyah pada saat perut penuh, itu yang perut bawahnya paru-paru bawah nggak ngembang optimal Mas. Sehingga oksigen yang diterima nggak optimal, nggak kurang. Nah, itu nanti jadi makanya ini betul-betul ya bagi saya ini, bagi kita lah ya, betul-betul kesempatan emas sebenarnya. Karena dalam tanda petik kita dipaksa puasa. Sebab kalau nggak Ramadan itu maksa awak ya angel. Ya, memaksa diri kan ya susah, memaksa diri puasanya itu ya susah. Iya. Makanya di mana-mana puasa sunnah itu lebih berat daripada puasa wajib. Ya pertama karena bareng-bareng, kedua niatnya teguh gitu. Karena niatnya kan saya besok harus puasa gitu. Dan itu nanti saya jelaskan di sini, buku saya juga punya buku ini Mas. Puasa obat dahsyat ini juga
menjelaskan tentang keilmiahan niat. Mengapa niat itu begitu penting di dalam puasa? Nah, niat puasanya itu. Iya, yaitu kira-kira itu sama itu sama. Makanya kalau di Imam Syafi'i niat setiap hari itu penting. Wajib kan ya. Kecuali Imam Maliki. Kalau Imam Maliki kita niat di awal puasa. Berniat puasa sebulan penuh sudah sah. Tapi kalau Imam Syafi'i harus setiap hari dan itu punya manfaat besar sebenarnya secara biopsikologis. Ya. Oke. Jadi intinya kalau orang bernafas, zikir nafas jasadiyah terutama ya. Zikir nafas jasadiyah pada saat perut kosong, yaitu pada saat puasa, akan memudahkan diafragma mengembang ke bawah sehingga dada jadi lapang. Jadi nanti spiritualitasnya di situ. Spiritualitas dari zikir nafas jasadiyah saat puasa. Nah, itu logis banget. Itu mekanika yang pasti harusnya dipahami oleh kita atau bahkan oleh ahli-ahli kedokteran harusnya dipahami. Nah, kalau itu kita korespondensi dengan ayat-ayat Al-Qur'an itu sangat selaras sebenarnya. Ya, alam nasroh laka sodrok. Nah, itu ya. Nah, itu yang pertama ya, mekanika diafragma ya. Saya kira bisa dipahami. Nah, sekarang ini mungkin kata-kata yang agak nganu ya Mas ya. Jarang kita dengar. Jarang kita dengar ya. Dan saya tidak akan membahas terlalu rinci. Intinya begini, ada istilah RQ, respiratory question. Nah, itu sebenarnya perbandingan jumlah CO2 yang dihasilkan dibanding perbandingan oksigen yang diserap. Nah, kalau orang makan banyak, orang kenyang, itu sama, Mas. Kalau kenyang sama? Ya, kenyang. Kalau orang kenyang itu kira-kira jumlah CO2 yang dihasilkan dan jumlah oksigen yang diserap itu sama. Dan itu menunjukkan bahwa tubuh sedang bekerja keras untuk untuk metabolisme karbohidrat lah, gitulah ya. Nanti mungkin saya bisa jelaskan lewat visual, lewat papan tulis ya. Teman-teman mudeng ya. Nah, tetapi beda kalau orang puasa, Mas. Kalau orang puasa itu CO2-nya sedikit ya. Malah mengeluarkan CO2 iya, sedikit ya. Nanti akan saya jelaskan ya. Ya karena tadi dia nafasnya lebih enak, Mas. Nah gini, teman-teman kalau terengah-engah, teman-teman terengah-engah lari kenceng terus, itu tanda bahwa CO2 banyak. Jadi yang memicu pernafasan itu CO2, Mas. Pengeluaran CO2 ya? Semakin banyak CO2-nya, maka akan semakin terengah-engah. Nah, tapi kalau sedikit CO2-nya, nafasnya jadi lebih tenang, Mas. Jadi intinya pada saat seseorang itu dalam kondisi puasa, napasnya lebih tenang. Biasanya, nanti saya tulis ya, akan ada jeda antar nafas menjadi lebih panjang secara alamiah, bukan karena disengaja. Dan itu sudah saya buktikan ini. Kemarin saya itu ya rodo insaf puasa Senin Kemis ya. Nah, itu. Ya saya selalu kalau pas mau buka ya minimal kalau nggak ada acara ya jam 4 sampai jam 6 hampir selalu saya saya sempatkan untuk latihan zikir nafas jasadiyah. Dan itu rasanya beda betul. Pada saat kita sore-sore menjelang buka puasa, tahan nafasnya kita bisa lebih panjang. Kalau sini kan saya tulis jeda antar nafasnya lebih panjang. Tetapi bukan hanya itu, kemampuan retensi pernafasan atau menahan nafas itu jauh lebih kuat, bisa meningkat sampai 20%. Saya kasih contoh ya. Misalnya saya kalau pas kenyang, saya bandingkan jamnya sama loh ini. Puasa dan nggak puasa loh ya. Kalau nggak puasa kan berarti saya makan siang kan jam 1, jam 12, jam 1. Berarti kan kalau saya napasnya latihannya jam 4 sore kan berarti 3 jam. Setelah makan kan belum kosong kan. Nah, tapi kalau puasa kan banget kosongnya. Nah, kalau pas puasa. Kalau saya nggak puasa, Mas, saya mungkin menahan napas hanya 1 menit 20 detik. Kalau pas nggak puasa. Tetapi kalau pas puasa 1 menit 40 sampai 1 menit 50 detik. Hampir 2 menit. Beda banget. Coba nanti teman-teman ya, nanti pas puasa, buktikan kata-kata saya ini. Teman-teman akan jeda antar nafasnya lebih banyak, retensi nafasnya lebih bagus, dan itu bisa menjadi salah satu indikator perkembangan mental yang lebih baik. Jadi saya itu punya kata-kata begini, ya ini
semakin kamu kuat menahan nafas, semakin kuat kamu menahan ujian kehidupan. Itu kata-kata saya ya, itu kata-kata saya dan memang betul. Makanya Ramadan itu disebut syahrus sabr, Mas. Bulan kesabaran. Nah, itu kan syahrus sabr puasa itu. Padahal di dalam ayat Al-Qur'an wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, kalau mau minta tolong ya sabar dan sholat. Nah, itu ya. Dan itu semua selaras dengan sistem anatomi fisiologi kedokteran yang nanti kita akan membuktikannya pada saat Ramadan. Nanti sesekali nanti saya akan begitu ngajak teman-teman untuk latihan tahan nafas, bedakan loh ya. Makanya sekarang biar teman-teman tahu bedanya. Coba kalau jam 4 sore teman-teman dengan asumsi makan siang loh ya. Kalau nggak makan siang puasa kan beda. Iya. Nah, nanti asumsinya nanti teman-teman makan siang jam 12 jam 1, lalu teman-teman latihan tahan nafas jam 4 sore. Nah, lalu nanti teman-teman bedakan dengan pas puasa. Itu lebih kuat mana, lebih panjang mana tahan nafasnya. Nah, teman-teman bisa melakukan itu. Dan itu saya kira tidak butuh alat ya, Mas ya. Kalau kita sih pakai alat, kalau saya pakai alat itu Polar 10, bukan hanya melihat tahan nafasnya tapi HRV-nya, heart rate variability-nya, dan itu sering sekali saya pakai dan saya menduga betul. Coba nanti kalau teman-teman nanti di hari pertama puasa ya, waktu kita latihan Mas ya, tahan nafasnya berapa menit, lalu nanti pas hari ke-21 jadi berapa coba? Nah, kayaknya mungkin bisa juga minggu depan kita play itu tahan nafasnya. Nah, iya betul. Ini bandingkan ketika puasa itu bedanya gimana? Beda. Nah, ini kan masih 2 minggu nih. Kan masih nisfu Saban nih, tadi malam kita rekamannya ini. Mumpung sama-sama tayang jam 4 nih. Iya, nanti teman-teman bisa membuktikan itu. Itu ya. Nah, itu bedanya. Jadi ada istilah respiratory quotient. Nah, nanti akan saya jelaskan kawan-kawan karena ini tidak mudah bagi orang-orang yang tidak belajar kedokteran ya. Nah, baik, sekarang beban kerja jantung ya. Beban kerja jantung. Kalau orang habis makan, beban kerja jantung meningkat dan tidak stabil gini, Mas. Kan Mas Fatih makan nih. Makan kenyang. Otomatis lambung bekerja keras, betul ya? Bekerja keras untuk metabolisme makanan ya. Untuk memecah karbohidrat, memecah protein, memecah lemak. Liver juga bekerja keras untuk emulsi lemak. Apalagi kalau makannya banyak lemak. Nah, misalnya makan gorengan banyak lemaknya, itu liver ya akan terpacu untuk bekerja lebih keras. Usus kecil bekerja lebih keras. Ginjal akan bekerja lebih keras. Jadi secara umum kalau orang kenyang, tubuh itu bekerja lebih keras dan membutuhkan darah lebih banyak. Padahal darah itu yang bagi kan oksigen, Mas. Yang bagi kan jantung. Jadi yang mendistribusikan itu jantung, sehingga orang kalau terlalu lama kenyangnya ya kenyang itu boleh ya, tapi jangan kelamaan kenyangnya. Kalau nggak boleh kenyang ya bahaya juga, Mas. Ya ini makanya di agama kita itu puasa itu tidak puasa yang full sampai ini enggak. Enggak ya. Saya sangat meyakini bahwa syariat yang diberikan Allah itu syariat yang, karena yang memberi syariat itu Allah yang menciptakan kita. Ya taulah ininya kapasitasnya, potensinya. Hambanya seperti apa itu memahami. Nah, jadi kalau orang terlalu sering kenyang, jantungnya ya berat. Sudah tadi ditekan, tadi saya bilang di awal ya, sudah ditekan ke atas karena tekanan dari lambung di bawah karena kenyang. Yang kedua sudah ditekan tapi suruh kerja keras. Makanya teman-teman bisa bandingkan. Nah, sekarang bandingkan nih. Kalau bandingkan sederhana aja, cara sederhana. Kalau teman-teman habis makan, 5 menit setelah makan, cek nadinya. Atau cek pakai oximeter lah kalau nggak bisa ngecek nadi. Cek pakai oximeter berapa jumlah nadinya. Misalnya 80. Bandingkan pada saat teman-teman puasa nanti. Cek nadinya akan berkurang, Mas. Nadinya berkurang dan itu menunjukkan beban jantung yang berkurang. Nah, coba ini bandingan, itu cara sederhana kok ngecek gitu. Bisa kita cek orang, ya kalau oximeter kan harganya 150-an ribu atau 200-an ribu kan ada. Kalau ingin membuktikan ini, kalau sudah percaya nggak usah. Kalau teman-teman ingin lihat gitu. Oh iya ya, saya kalau kenyang habis makan nadinya cepat. Kalau lapar nadinya lambat. Nah, itu nanti bisa dibuktikan. Ini tentu lapar-lapar yang fisiologis ya. Beda dengan orang penyakit ya. Dengan penyakit tentu ini beda. Ini kita bahas orang sehat ini. Ini bahas orang sehat ya. Nah, pada saat perut kosong, pada saat berpuasa,
maka beban jantung akan menurun dan terjadi sinkron, Mas. Sinkron, dia lebih sinkron karena kan kalau orang rileks kan lebih enak. Kalau orang makan kan kerjanya kadang-kadang nggak tahu yang dimakan apa, sehingga beban jantung itu kadang jeduk terus nggak sinkron dia. Kadang-kadang kekuatannya tiba-tiba menurun atau denyutnya tiba-tiba naik gitu ya, kurang sinkron lah, ya, kurang rileks ya. Nah, lalu manfaat spiritualnya apa? Kalau orang kondisi lapar, beban jantung berkurang, maka akan lebih mudah khusyuk, Mas. Lebih mudah. Oh enggak, saya kalau puasa malah stres. Itu karena nanti bisa dianalisis itu. Ada orang puasa, dia stres, bingung, malah stres. Ada loh, Mas. Ya, saya kan mengalami itu banyak. Mengapa demikian? Karena niat tadi sebenarnya. Nah, biasanya itu ya? Iya, niat di awal. Biasanya kalau orang sudah sejak awal puasa apa enggak ya, jadi udah bingung gitu. Orang kalau bingung itu otaknya tidak bisa bekerja optimal, Mas. Iya, kalau orang bingung, tiba-tiba otaknya bilang begini, tiba-tiba begini, sehingga otak ini saraf itu tidak menjadi sinkron. Nah, lalu kalau istilah nanti di dzikir nafasnya akan terjadi koherensi jantung dan nafas. Terjadi koherensi nafas dan jantung. Nanti koheren. Detak jantung dan aliran nafas menyatu, mempercepat kondisi relaksasi dalam. Makanya orang dulu selalu hampir ya perjalanan spiritual lah, para salik, bahkan bukan hanya dari kalangan Islam, hampir semua peradaban kan ada puasa. Iya. Itu menggunakan puasa sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Ya karena ini sebenarnya alasannya itu, dengan puasa orang akan mudah relaksasi itu, Mas. Perubahan relaksasi itu gini, Mas. Ini kan pikiran kita kan sering ngobrol-ngobrol tanpa tanpa tentu ya, wah ini bingung ini ke sana. Nah, yang paling bagus cara sederhana dan bisa kita lakukan sebenarnya puasa untuk mengurangi overthinking itu. Makanya nanti di sini di minggu kedua ya, Mas ya. Nah, ini saya ke sini sebentar. Di minggu kedua nanti kita akan fokusnya adalah fokus ke emosi ya. Jadi nanti kita sebut minggu kedua kita latihan dzikir nafas puasa itu detox mental. Detox mental. Nah, kalau minggu pertama detox fisik, ya, atau saya sebut silaturahmi fisik. Ya, kalau minggu kedua nanti detox mental. Nanti di minggu kedua kita akan dzikir nafas kolbiyah. Jadi nanti minggu pertama zikir nafas jasadiyah, minggu kedua zikir nafas kolbiyah, nanti minggu ketiga zikir nafas la ilaha illallah. Nah, zikir nafas tauhid. Nah, jadi kalau teman-teman yang sudah punya buku zikir nafas mungkin sudah sangat populer. Dan nanti kan di minggu depan kita ada webinar zikir nafas la ilaha illallah. Nanti akan lebih memahami lagi tentang kolaborasi ini ya. Jadi nanti minggu pertama kita zikir nafas jasadiyah. Minggu kedua zikir nafas kolbiyah, detox mental. Nanti minggu ketiga detox spiritual. Nah, nanti masuk ke dimensi kepasrahan, kita zikir nafas tauhid atau zikir nafas nafi isbat. Nah, mungkin teman-teman yang sudah besok mengikuti webinarnya nanti akan lebih dalam memahaminya ya. Nah, jadi itu alasan ketiga. Satu lagi ya, Mas ya. Oke. Lalu tentang drive pernafasan atau mode pernafasan. Kalau orang kenyang, nafasnya sering dan dangkal pendek, Mas ya. Pendeknya karena tadi nafas diafragma ini ya. Betul. Diafragma ditekan, nggak bisa mengembang gini dia. Nah, sehingga nafasnya cenderung pendek. Coba nanti dibandingkan. Teman-teman yang kesulitan kan ada kalau di kita zikir latihan nafas 55 contoh ya. Kan ada yang kesulitan 5 kok nggak bisa, nggak tekan sampai 5 detik nafasnya ya. Tarik nafasnya nggak sampai 5 detik. Tarik nafasnya nggak sampai 5 detik. Itu kenapa? Salah satunya penyebabnya ini ya. Penyebabnya banyak, nggak hanya tentang ini, tetapi salah satunya ini karena ini diafragma itu. Diafragma ditekan oleh lambung yang kekenyangan itu. Sehingga orang yang kenyang nafasnya jadi lebih dangkal, pendek, dangkal. Tetapi kalau orang berpuasa, nafasnya akan lambat, dalam, dan tenang. Lebih mudah lah. Praktek begitu tuh nanti lebih mudah. Kalau orang berpuasa dalam keadaan perut kosong. Lalu nanti secara spiritual akan mudah hadir. Ya, kita akan lebih mudah merasa hadir karena jadi relaksasi tadi, Mas. Orang relaksasi diajak menyadari ketidakterbatasan itu lebih sederhana. Beda dengan orang bingung. Orang bingung baca kadang-kadang kan
ininya sudah muter-muter kemana-mana, relax gitu aja malah marah loh mas. Iya kan? Iya. Ada orang sedang stres overthinking, harus kita gayanya yang nasihati. Coba kamu relax ya. Relax gimana? Malah dimarahin gitu. Nah, ini salah satu riadohnya. Ini bagi teman-teman yang mungkin sering overthinking, pikirannya kemana-mana. Kadang-kadang mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya secara statistik sangat kecil kemungkinannya. Setelah statistik itu sebenarnya hanya 1 dibanding 100. Tapi orang yang overthinking seakan-akan itu 100 banding 100 mas. Sehingga dia stres betul. Nah sehingga nafas yang lambat, dalam dan tenang yang difasilitasi oleh zikir nafas dan puasa akan membuat orang mudah hadir. Lalu secara bagi para praktisi zikir nafas memungkinkan praktisi mengatur ritme zikir yang sangat lambat tanpa merasa sesak. Jadi nanti zikir nafas jasadiahnya itu sudah enak banget itu. Ya, sudah luar biasa enak. Nah itu saya kira Mas Fatih ya, nanti insya Allah akan kita bahas di lain waktu untuk alasan-alasan yang lain. Oke. Silakan Mas Fatih kalau ada pengumuman-pengumuman yang perlu disampaikan. Oke. Nah, untuk teman-teman, jadi seperti tadi ya, kayak acuan kita itu di buku zikir nafas ini. Nah, karena kita gabungkan dengan puasa bulan Ramadan nanti, kita ada anakan. Kita sebut anakan buku ya, Pak? Oh, anakan buku. Anakan buku zikir nafas puasa. Nah, untuk mendapatkan ini ya, teman-teman bagi yang udah punya buku zikir nafas, bisa chat admin. Mas admin, saya sudah punya buku zikir nafas. Gimana cara mendapatkan ini? Nanti kami kasih secara gratis e-booknya. Ya. Nah, e-booknya kami kasih secara gratis. Nah, untuk yang belum punya, teman-teman bisa membelinya seharga 50.000. Ya, untuk e-booknya seharga 50.000. Nanti boleh kita di print mas. Link ID-nya. Ya. Teman-teman bisa print sendiri ya. Nah, nanti juga ada khusus bulan Ramadan. Nanti ada sistem bundling ya Pak? Oh iya bundling. Nah, sistem bundling yaitu buku panduan praktis zikir nafas, lalu buku puasa obat dahsyat, lalu nanti ada buku menyelam hakikat sholat. Nah, nanti kita kasih 3 buku itu seharga 75.000. Yeah. Nanti dengan uang 75.000 teman-teman bisa mendapat 3 e-book puasa obat, yaitu 1 puasa obat dahsyat, yang kedua panduan praktis zikir nafas puasa, dan yang ketiga menyelam hakikat sholat. Yeah. Nah seperti itu teman-teman, bagi yang ingin mengikuti gerakan ini tadi silakan secara gratis ya yang itu ya. Gerakan ini gratis. Yeah. Teman-teman nggak perlu, berarti kalau aku ikut gerakan ini harus beli bukunya enggak. Teman-teman bisa ini ikut berlatih secara gratis. Jadi buku ini bagi teman-teman yang ingin mendalami keilmuan kita tadi ya betul. Tapi kalau teman-teman hanya ikut prakteknya saja bisa. Iya bisa ya. Nah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.